Adapun masalah pacaran, pacaran itu apa sih? Pacaran adalah laki perempuan yang belum dihalalkan, kemudian dia sudah mulai mendekati zina. Mulai dari ngobrol, berduaan, ngobrol. Ya pacaran adalah haram dan itu adalah muqaddimah zina yang disebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Gak ada pacaran yang islami itu. Ya pacaran, ya pacaran. Kalau bercinta yang islami adalah setelah akad nikah itu bercinta yang islami. Pacaran gak bisa di-Islam-Islamkan itu. Ada mas sekarang di-Islamkan dengan Islam ta'aruf. Nah, ini kan kacau. Ta'aruf, perkenalan mau menikah. Ta'aruf, SMS tiap malam yang akan panggilannya diganti Abi sama Umi. Abi, Umi, Abi, Umi. Dipikir sudah islami. Gak ada itu. Malaikat gak bisa mencatat amal jelek kalau sudah pakai Abi, Umi. Tetap. Jangan dibuka pintu ini wahai para orang tua. Dan inilah muqaddimah pembangkangan seorang anak kepada ibu bapaknya. Karena mungkin yang dicintai adalah orang yang orang tuanya belum tentu bakal setuju. Ini pembangkangan nanti. Menjadi problem itu semuanya. Karena sudah terlanjur cinta. Terlanjur senang. Na'udzubillah. Sehingga apa? Akal sehatnya sudah gak berlaku. Gula Jawa rasa coklat. Waduh, kalau bukan dia gak mau. Na'udzubillah. Tentang semuanya. Na'udzubillah. Sehingga kalau sudah buta, lihat Allah pun dilawan. Terjadilah perzinahan dan sebagainya. Perzinahan yang terjadi itu bagaimana? Tidak serta-merta itu. Mulai dari pertama kali senyum ketemu, besok ngobrol, mungkin tahun depan ya, telepon-teleponan, tahun berikutnya sudah jalan bersama, lihat, tahun ketiga setan sudah berhasil menjadikan mereka berzina. Alhamdulillah. Dan dihinakan, terhina berzinahan. Orang mulia pantang untuk berzina. Maka pintu menuju zina harus ditutup oleh orang-orang mulia. Orang mulia pantang berzina. Dan jangan dilanggar Allah. Wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Jadi hindarilah pacaran dan sebagainya. Sehingga apa? Kita harus suarakan di anak-anak kita. Pacaran no, pernikahan yes gitu. Jadi biar kalau menikah cepat. Jadi para orang tua jangan mempersulit urusan pernikahan ini. Ini orang tua yang perlu ditakzir. Anaknya sudah pengen nikah. Dan kadang-kadang orang kaya, orang cukup, alasannya apa? Anak saya belum bisa mandiri. Bapaknya sudah kaya, mau gimana lagi ini? Mau nunggu anaknya berzina baru nanti nyesel. Buka pintu halal selebar-lebarnya para orang tua. Makanya selalu kita suarakan. Ada sebagian orang tua itu cita-citanya, nak kamu harus punya pekerjaan dulu. Kamu harus punya pegangan. Bapaknya padahal sudah cukup. Punya ini, punya itu. Tak tahu aja cara berpikirnya, tak tahu cara berpikir di mana itu. Sementara anak sudah tidak menjadi anak lagi. Anak sudah dewasa dia. Maka wahai para orang tua, kami selalu menghimbau, pandanglah anakmu. Jangan dipandang anakmu sebagai anak saja. Akan tapi pandanglah anakmu sebagai seorang pria atau seorang wanita yang dia juga punya kebutuhan khusus yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dengan pernikahan. Ini loh, kadang-kadang masih nunda-nunda. Belum punya kerjaan. Belum diangkat jadi apa. Kadang-kadang nunggu kuliah selesai. Para orang tua, jadilah orang tua cerdas. Memangnya pernikahan menghalangi orang kuliah? Memangnya pernikahan menghalangi orang meniti karir? Justru dengan pernikahan inilah akan diridhoi oleh Allah, terjaga. Pulangnya pun pasti langkahnya menuju rumah karena ada pasangannya di rumahnya. Coba kalau anaknya belum lihat, sesaat ke sana, sesaat ke sini, main di sana, main di sini. Kalau sudah tidak takut kepada Allah, zina di sana, zina di sini. Ternyata dosa sang anak ditumpangkan ke bapak ibunya yang rajin ngaji itu, rajin ibadah itu. Karena telah mempersulit urusan pernikahan. Anehnya orang tua itu, anaknya pacaran diizinkan, giliran mau nikah tidak boleh. Maksudnya apa? Abah saya masuk surga boleh? Tidak boleh nak, masuk neraka saja nak. Kayak gitu ngomongnya. Dan cuma orang tua nggak sadar ini. Na'udzubillah. Allah masykuk man syaqqa umati. Orang tua yang mempersulit urusan pernikahan anaknya akan dipersulit urusannya oleh Allah. Hati-hati ini. Zaman kita berbeda wahai para bapak. Bukan zaman dulu. Zaman dulu Masya Allah masih aman-aman saja. Zaman dulu masih aman, pergaulan masih aman. Tidak banyak contoh yang jelek. Televisi belum banyak ada. Film pun itu seminggu sekali, itu pun malam. Film akhir pekan katanya orang-orang tua. Televisi satu miliknya Pak Lurah. 3 hari bagus. Giliran hari keempat layarnya tinggal separuh. Suaranya kecil banget, pakai aki, kadang-kadang putus akinya.
Subhanallah, gak ada aman itu. Sekarang subhanallah. Lah kok begini kok orang tua masih mempercayai itu usulan pernikahan? Orang tua cerdas hendaknya memilih. Anakku sudah mulai. Nak, kau sudah senang sama laki-laki, nak? Dia malu. Awas. Pacaran melakukannya haram, Abah tidak setuju. Tapi kalau pengen minta nikah, kapanpun aku turuti. Katakan, jadikan rumus di rumah kita. Ada urusan sekolah, nanti setelah itu. Kita pengen selamat kok susah. Yang menjadikan susah hawa nafsu, kesombongan. Wah, ini kemarin kita ada sedikit kritikan. Kok Buya menyuruh dengan pernikahan dini? Tidak ada pernikahan dini. Yang ada adalah zina sebelum waktunya itu. Ya. Pernikahan tidak ada pernikahan dini. Kalau sudah orang pengen, tidak ada pernikahan dini. Kalau sudah orang kemauan, bukan pernikahan dini. Sebab kemauan ini kebutuhan ini. Sebab namanya bersyahwat itu bergolak karena tontonan, karena yang dilihat, karena pengaruh lingkungan dan sebagainya. Sehingga bergolak syahwat. Kita tahan, nggak bisa, itu harus disalurkan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Kalau tidak, na'udzubillah. Di saat akal pikirannya belum ada bimbingan, melakukan zina. Dan alangkah banyaknya anak SMP kelas 1-2 ternyata sudah hamil di luar nikah. Siapa yang salah? Bapaknya yang bersulit urusan pernikahannya itu. Ini harus dibuka. Bukan pernikahan dini. Tidak ada pernikahan dini, pasti sudah pada waktunya. Karena sudah ada mau, ada ingin. Takutlah kepada zina. Jaga anak-anak kita dari zina. Pacaran adalah muqaddimah zina. Gak ada dalam Islam pacaran. Kalau pengen bercinta yang halal, akad nikah, baru nanti bercinta. Itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.